Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Literasi Digital Gizi Unimed 2022. Nah, hari ini kami akan membahas tema yang kira-kira teman-teman semua pasti familiar nih dengan temanya. Tema tersebut adalah tentang obesitas. Menurut WHO, tahun 2000, obesitas merupakan penumpukan lemak berlebih akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energi intake dan energi yang digunakan atau energi expenditure. Di Indonesia, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018, menunjukkan peningkatan prevalensi obesitas pada penduduk berusia lebih dari 18 tahun dari 15,4% pada tahun 2013 menjadi 21,8% pada tahun 2018. Selain itu, data Riskesdas juga menunjukkan peningkatan prevalensi obesitas sentral pada penduduk berusia lebih dari 15 tahun dari 26,6% pada tahun 2013 menjadi 31% pada tahun 2018. Nah, teman-teman, berikut beberapa faktor risiko penyebab obesitas. Yang pertama, pola makan tidak sehat. Konsumsi makanan tinggi kalori, lemak jenuh, gula, dan rendah serat dapat berkontribusi pada penaikan berat badan. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Gaya hidup sedentary seperti kurangnya olahraga dan lebih banyak duduk dapat menyebabkan penumpukan lemak. Yang ketiga, faktor genetik. Riwayat keluarga dengan obesitas dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami obesitas. Yang keempat, faktor psikologis. Stres, depresi, dan masalah emosional lainnya juga dapat memicu kebiasaan sering makan. Yang kelima, lingkungan. Akses yang terbatas ke makanan sehat dan fasilitas olahraga serta budaya yang tidak mendorong gaya hidup aktif dapat mempengaruhi risiko obesitas. Yang keenam, kondisi medis. Beberapa gangguan hormon atau penyakit tertentu seperti hipotiroidisme dan berkontribusi pada obesitas. Yang ketujuh, obat-obatan. Penggunaan beberapa jenis obat seperti antidepresan atau steroid dapat menyebabkan penambahan berat badan. Selanjutnya, obesitas di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, menjadi masalah kesehatan masyarakat yang mendesak. Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, prevalensi obesitas di Indonesia telah mencapai tingkat mengkhawatirkan, dengan lebih dari 30% populasi orang dewasa tergolong kelebihan berat badan atau obesitas. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan obesitas di Indonesia meliputi konsumsi makanan cepat saji. Nah, pertumbuhan industri makanan cepat saji yang signifikan telah memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Restoran cepat saji menjadi semakin populer. Pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan kepadatan penduduk yang tinggi merupakan faktor-faktor utama di balik peningkatan konsumsi makanan cepat saji. Lalu, pengaruh media sosial. Media sosial dan iklan memainkan peran penting dalam mempengaruhi pilihan makanan individu. Paparan terhadap iklan makanan tidak sehat dapat meningkatkan konsumsi makanan tersebut yang berkontribusi pada peningkatan obesitas. Selanjutnya, urbanisasi dan perubahan gaya hidup. Urbanisasi yang pesat di Indonesia telah mengubah gaya hidup masyarakat. Migrasi dari desa ke kota menyebabkan perubahan dalam pola konsumsi, pekerjaan, dan hubungan sosial. Gaya hidup urban seringkali mengadopsi budaya konsumsi yang lebih modern, sementara nilai-nilai tradisional mungkin berkurang relevansinya. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa perilaku sedentari seperti kurangnya aktivitas fisik dan durasi tidur yang tidak memadai juga berkontribusi terhadap kejadian obesitas pada remaja menurut jurnal UNES. Peningkatan obesitas ini memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mempromosikan pola makan sehat, meningkatkan aktivitas fisik, dan mengurangi paparan terhadap iklan makanan tidak sehat guna menanggulangi masalah obesitas di Indonesia. Pernah nggak sih lihat info diet yang katanya bisa nurunin berat badan secara instan? Atau yang bilang kalau makan malam itu bisa bikin gemuk? Banyak sekali informasi seputar gizi dan diet yang tersebar di internet. Tapi itu benar nggak sih? Nah, mari kita bahas pentingnya memilah informasi seputar kesehatan agar teman-teman nggak kemakan hoax.
Saat ini kita bisa dengan mudah mencari informasi seputar diet dan gizi di internet. Sayangnya nggak semua informasi yang beredar itu adalah benar. Banyak yang cuma ikut tren tanpa dasar ilmiah, bahkan ada yang sengaja menyebarkan hoax demi keuntungan pribadi. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa kemakan informasi yang salah dan bisa merugikan kesehatan kita sendiri. Nah, hoax terkait diet dan gizi pada masyarakat bisa berdampak besar sekali. Contohnya, yang pertama, diet ekstrim yang berbahaya. Misalnya, diet yang hanya makan satu jenis makanan tertentu. Ya, awalnya emang terlihat berhasil, namun dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan kekurangan zat gizi. 2. Mitos seputar makanan, seperti anggapan bahwa karbohidrat itu buruk, atau katanya makan malam itu bisa bikin gemuk. Padahal yang terpenting itu adalah jumlah dan kualitas makanan yang kita konsumsi, bukan hanya soal waktunya. Yang ketiga, produk diet tidak jelas. Nah, teman-teman, sekarang ini banyak sekali ya produk suplemen ataupun diet yang dipasarkan dengan klaim berlebihan tanpa dasar ilmiah. Yang mana jika suplemen tersebut dikonsumsi secara sembarangan, itu bisa berdampak fatal dan buruk pada kesehatan. Nah, agar teman-teman tidak tertipu dengan hoax, kita harus mengecek terlebih dahulu sumber informasinya. Nah, beberapa sumber terpercaya yang bisa dijadikan referensi antara lain, yang pertama, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, yang mana Kemenkes ini menyediakan pedoman gizi resmi dan informasi kesehatan berbasis penelitian. Yang kedua, ada World Health Organization atau WHO, organisasi kesehatan dunia yang memberikan panduan berdasarkan bukti ilmiah. Yang ketiga, ahli gizi dan tenaga kesehatan, yang mana mereka ini dibekali pengetahuan berbasis keilmuan, hingga lebih dapat dipercaya dibandingkan sumber yang tidak jelas. Nah, teman-teman, jangan mudah percaya ya dengan informasi kesehatan yang berada di internet. Selalu cek sumbernya, pastikan berdasarkan penelitian, dan teman-teman jangan ragu untuk tanyakan kepada ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya. Dengan literasi digital yang baik, kita bisa menjaga kesehatan melalui informasi yang benar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan teknologi untuk gaya hidup yang sehat. Pada era digital ini, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung gaya hidup sehat. Dengan adanya berbagai aplikasi dan platform digital, menjaga pola makan serta aktivitas fisik tidak lagi menjadi hal yang sulit, melainkan menjadi hal yang mudah dan terstruktur. Berikut adalah beberapa cara pemanfaatan teknologi untuk mendukung gaya hidup sehat. Yang pertama adalah aplikasi penghitung kalori dan aktivitas fisik. Saat ini terdapat berbagai aplikasi yang dapat membantu dalam menghitung jumlah kalori yang dikonsumsi serta memantau aktivitas fisik harian seperti MyFitnessPal atau Google Fit. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat mencatat makanan yang dikonsumsi serta aktivitas fisik yang dilakukan, sehingga dapat lebih mudah mengontrol pola makan dan menjaga keseimbangan energi dalam tubuh. Yang kedua adalah pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi gizi. Sekarang, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi mengenai pola makan sehat dan gizi seimbang. Banyak ahli gizi dan pakar-pakar kesehatan lainnya yang membagikan informasi edukatif melalui platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, ataupun blog-blog lainnya secara gratis, sehingga dengan mengikuti akun-akun yang kredibel seperti berikut, masyarakat dapat memperoleh wawasan mengenai pola makan yang baik serta tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Yang ketiga adalah kursus dan webinar online terkait pola makan sehat. Bagi yang ingin mempelajari lebih dalam lagi mengenai pola makan sehat, terdapat banyak kursus dan webinar online yang membahas topik ini secara mendalam. Terdapat juga seminar-seminar yang diselenggarakan oleh institut-institut kesehatan yang dapat menjadi sumber belajar yang bermanfaat bagi kita. Melalui kursus ini, peserta dapat memahami lebih jauh mengenai kebutuhan gizi mereka, perencanaan makanan, serta pola hidup sehat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sehingga dengan memanfaatkan teknologi secara optimal, menjalani gaya hidup sehat menjadi lebih mudah dan efektif. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan berbagai inovasi digital ini untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup kita. Penanganan dapat diterapkan pada penderita obesitas, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat merupakan serangkaian kebiasaan dan tindakan yang dilakukan secara teratur dan konsisten untuk membantu menurunkan berat badan berlebih, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, dan mencegah komplikasi kesehatan yang berkaitan dengan obesitas. Pola hidup sehat yang dapat diterapkan pada obesitas, yang pertama, penerapan pola makan seimbang. Penerapan pola makan yang seimbang berarti mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi sambil membatasi asupan kalori secara keseluruhan. Tujuannya untuk menciptakan defisit kalori sehingga tubuh mulai membakar lemak sebagai sumber energi.
Pedoman pola makan seimbang menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dikenal dengan pedoman isi piringku. Pedoman isi piringku membagi porsi makan menjadi setengah piring diisi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan, serta setengah piring lagi diisi dengan makanan pokok serta lauk pauk. Dalam penerapan pola makan seimbang dan pedoman isi piringku, fokus makanan ditujukan pada makanan utuh dan minim proses. Bagi penderita obesitas, dianjurkan untuk memilih makanan yang sehat seperti sumber karbohidrat kompleks, protein tanpa lemak, sayur-sayuran, buah-buahan, serta lemak sehat. Hindari makanan tinggi lemak jenuh, gula, dan garam seperti makanan olahan dan minuman manis. Selain itu, penting untuk memperhatikan waktu makan. Bagi penderita obesitas, dianjurkan untuk makan 3 kali sehari, jangan melewatkan sarapan, serta memberikan jeda 2-3 jam antar makan malam dan waktu tidur. Pada penderita obesitas, dianjurkan minum air putih yang cukup. Air putih yang cukup berfungsi untuk membantu fungsi tubuh dan memberikan rasa kenyang. Yang kedua, aktivitas fisik. Bagi penderita obesitas, aktivitas fisik memiliki peran penting yaitu untuk membakar kalori, meningkatkan metabolisme, membangun massa otot, meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah, meningkatkan kontrol gula darah, mengurangi resiko kanker tertentu, meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas, serta meningkatkan rasa percaya diri dan citra diri. Jenis-jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan pada penderita obesitas yaitu dengan aktivitas aerobik atau kardio. Aktivitas ini meningkatkan detak jantung dan pernapasan, serta membantu membakar kalori. Yang kedua, aktivitas latihan kekuatan. Aktivitas latihan kekuatan dapat dilakukan dengan mengangkat beban atau latihan beban tubuh. Aktivitas ini dapat meningkatkan massa otot serta mengurangi massa lemak. Hal ini penting untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Frekuensi aktivitas fisik pada aerobik dapat dilakukan minimal 150 menit per minggu dan pada latihan kekuatan dapat dilakukan 2 hari per minggu. Selain menerapkan pola hidup sehat, penanganan obesitas dapat dilakukan dan berpartisipasi dalam diskusi dan komunitas kesehatan online dengan tujuan untuk membangun dukungan dan rasa kebersamaan. Obesitas merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional, dan dukungan sosial memainkan peran penting dalam proses perubahan. Forum digital dapat memfasilitasi partisipasi dalam diskusi dan komunitas kesehatan online, menciptakan ruang di mana individu dapat berbagi pengalaman, mencari dukungan, dan merasa tidak sendirian. Seorang obesitas dianjurkan untuk ikut dalam partisipasi diskusi dan komunitas kesehatan online. Dengan bergabung dalam forum diskusi, memberikan peluang untuk bertemu dengan orang yang memiliki pengalaman yang sama, ahli dalam bidang penanganan obesitas, serta suportif dan motivasi, sehingga meningkatkan kemauan dan semangat bagi penderita obesitas untuk berubah. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu mendapatkan dukungan emosional, berbagi informasi dan pengalaman, motivasi dan akuntabulasi, serta akses ke ahli. Forum digital dapat memfasilitasi partisipasi dalam komunitas online melalui membuat grup media sosial, mengadakan forum diskusi daring, mengadakan sesi tanya jawab langsung dengan ahli, menggunakan fitur live streaming atau webinar untuk menghubungkan anggota komunitas dan profesional kesehatan, mendorong interaksi dan kolaborasi dengan membuat tantangan atau proyek kelompok yang melibatkan partisipasi aktif dari anggota komunitas.